Halo Brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Setelah beberapa hari yang lalu banyak banget yang request ke saya, banyak yang minta untuk membandingkan Honda Scoopy terbaru 2021 dengan Vario 125. Jadi di video kali ini saya akan buat perbandingannya antara Scoopy versi tertinggi yaitu stylish dengan Vario 125 versi tertinggi CBS ISS. Bicara soal harga, Honda Scoopy Stylish dibanderol di 21.700 sekian OTR Jakarta, sedangkan untuk Vario 125 CBS ISS dibanderol di 22 jutaan, selisih sekitar 300 sampai dengan 400 ribu rupiah. Nah, untuk fitur dan spesifikasinya seperti apa, langsung saja kita bahas untuk perbandingan dari kedua motor ini, Brosis. Dari bagian titik pencahayaan, untuk Scoopy sudah mengusung headlamp full LED dengan LED projector, dan bisa dibilang Scoopy ini adalah motor matic pertama yang menggunakan LED projector, Brosis. Di sini terdapat DRL yang melingkar, kemudian lampu utamanya proyektornya di sini di bagian tengahnya. Hanya saja memang di bagian sen masih menggunakan bohlam biasa, belum LED. Dia masih menggunakan bohlam berwarna kuning untuk bagian sen. Kemudian untuk bagian stop lampnya, dia juga masih menggunakan bohlam biasa dibalut dengan mika berwarna merah. Begitu juga dengan sen belakangnya, dia masih menggunakan bohlam berwarna kuning. Beralih ke Vario 125. Untuk Vario 125 di bagian pencahayaan sudah menggunakan full LED, baik bagian sennya sudah LED, kemudian di sini ada DRL ditarik ke bawah, full LED. Begitu juga dengan headlampnya. Headlampnya dia terpisah antara sisi kiri dan sisi kanannya, karena di bagian tengahnya sini terdapat bodi pemisah, jadi sudah full LED. Begitu juga dengan stop lampnya, Brosis. Untuk Vario 125 maupun Vario 150, bagian stop lampnya sudah mengusung full LED. Sennya juga sama ya, untuk sen belakangnya juga sudah full LED. Jadi untuk titik pencahayaannya sendiri, Vario lebih unggul jika dibandingkan dengan Scoopy. Sekarang kita beralih ke bagian kaki-kaki, Brosis. Untuk Scoopy mengusung shock teleskopik dengan tabung shock berwarna silver, khusus yang versi stylish. Pengereman depan tentunya sudah dibekali dengan disc brake dengan kaliper merek Nissin 1 piston, dan sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS atau Combi Brake System. Nah, untuk versi stylish ini di bagian velgnya menggunakan warna silver, Brosis, jadi nggak hitam ya. Untuk ringnya ini menggunakan ring 12 untuk semua versi Scoopy, dan bannya ini gambot menggunakan 100/90. Nah, kita beralih ke Vario 125. Untuk Vario 125 di bagian shock depannya sudah mengusung teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam, jadi nggak silver seperti Scoopy. Nah, bagian pengereman depan tentunya sama-sama disc brake dengan kaliper merek Tokiko 1 piston. Jadi kalau Scoopy dia pakai Nissin, kalau Vario 125 dia pakai Tokiko. Tapi dari keduanya, Brosis, baik Vario 125 maupun Scoopy sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS. Jadi baik Vario, Scoopy sudah CBS ya. Kemudian untuk bagian velgnya dia menggunakan palang-palang velg berbentuk V dengan warna hitam doff. Untuk ringnya sendiri, Vario menggunakan ring 14, Scoopy 12, Vario 14. Jadi ringnya besar Vario tentunya. Ukuran ban depannya 80/90. Sekarang kita naik ke bagian kokpit. Untuk Honda Scoopy sendiri, Brosis, di bagian speedometer atau panel meternya menggunakan perpaduan antara analog dan digital. Jadi di bagian kecepatannya menggunakan analog, kemudian untuk indikatornya seperti ECO, lampu jarak jauh, mil injeksi, sen, idling, dia menggunakan digital di bagian atas. Dan untuk indikator seperti odo, indikator bahan bakar, dia menggunakan digital di bagian bawah. Dan tersedia fitur oil change, kemudian jam juga ada. Di bagian tengah terdapat tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Nah, untuk tombol-tombolnya di sisi sebelah kiri ada saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek.
klakson dan sen, sedangkan di sebelah kanan terdapat tombol starter dan ISS atau idling stop system. Jadi Scoopy sudah dibekali dengan fitur ISS. Kita beralih ke Vario 125. Nah, untuk Vario 125 dia lebih unggul di bagian panel meternya, karena Vario sudah mengusung panel meter full digital dengan beberapa indikator yang sangat lengkap dan sangat mudah dibaca tentunya. Nah, di bagian bawah untuk Vario dia menggunakan dua tombol, yaitu select dan set, yang juga berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Jadi untuk segi speedometernya sendiri, Vario lebih unggul karena full digital. Nah, untuk tombol-tombolnya brosis yang ada di bagian stangnya, di sebelah kiri ada saklar lampu jarak jauh, jarak pendek, klakson, sen, kemudian starter, dan ISS atau idling stop system. Jadi baik Scoopy maupun Vario sudah dibekali dengan fitur ISS atau idling stop system. Tapi bedanya brosis, untuk Scoopy semua versi terdapat fitur ISS, tapi untuk Vario hanya beberapa yang terdapat fitur ISS. Jadi ada Vario yang tidak dibekali dengan fitur ISS, tapi untuk Scoopy semua versi punya ISS. Turun lagi ke bagian dashboardnya brosis. Nah, ini dia keunggulan Scoopy terbaru 2021. Di bagian rak sebelah kiri dia tertutup, ketika dibuka di dalamnya adalah power charging atau power outlet. Nah, ini dia untuk power chargingnya, dan lebih unggulnya lagi ketika kita mengecas Android kita atau handphone kita nggak perlu adaptor tambahan brosis. Jadi cukup colok langsung bisa ngecas secara otomatis. Berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya seperti EDV, kemudian PCX 150, Beat, dia masih butuh adaptor tambahan. Tapi untuk Scoopy ini tinggal colok, sama persis dengan yang digunakan di PCX 160. Dan lebih unggulnya lagi juga di sini untuk gantungan barangnya dia lebih fungsional karena dia ada kunciannya seperti ini brosis. Nah, ini dia. Jadi gantungan barangnya nggak cuma plastik yang keluar seperti pada umumnya, tapi untuk Scoopy ini dia harus dibuka dulu dan ada kunciannya di bagian atas. Jadi nggak bakal jatuh ya ketika kalian membawa barang di bagian dashboardnya. Kemudian untuk Scoopy sendiri, versi tertinggi ini atau versi stylish sudah dibekali dengan smart key atau keyless dan terdapat fitur alarm maupun answer back. Kemudian di sini juga terdapat seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Dan Scoopy untuk yang versi keyless atau smart key hanya terdapat di versi stylish dan prestige, sementara sisanya masih kunci kontak biasa. Nah, untuk bagian kanannya dia terdapat bagasi yang menurut saya juga ukurannya cukup lebar sih ya, cukup luas juga. Nah, untuk Scoopy sendiri brosis, ketika kita mengecas handphone kita bisa kita taruh di dalam raknya. Jadi kita cas, kemudian HP-nya kita taruh, kita tutup. Nah, dia bakal aman banget. Terlebih untuk covernya ini atau tutupnya waterproof. Jadi walaupun kena hujan, disemprot pakai air, bagian dalamnya gak akan basah brosis. Nah, untuk Vario 125 di bagian dashboardnya tidak terdapat fitur power charging atau power outlet. Nah, itu salah satu keunggulan Scoopy dibandingkan dengan Vario. Baik Vario 125 maupun Vario 150 dia nggak punya power charging brosis, sayang sekali ya. Kemudian di bagian kunci kontaknya untuk Vario 125 juga masih menggunakan kunci kontak manual, belum dibekali dengan smart key. Ya, walaupun untuk versi CBS ISS ini sudah dibekali dengan remote, yang di remote-nya terdapat fitur alarm maupun answer back. Jadi dari segi keamanan ya cukup lumayan bagus lah ya, karena sudah tersedia alarm maupun answer back. Tapi sayangnya dia belum menggunakan keyless atau smart key. Nah, kemudian di sebelah kanannya juga terdapat fitur seat opener. Kemudian di bagian bawahnya di sini juga ada rak yang memang ukurannya menurut saya kecil banget sih. Jadi raknya ini kecil dan gantungan barangnya dia cuma plastik ke atas seperti ini. Beda dengan Scoopy yang dia menggunakan gantungan barang yang lebih fungsional. Jadi proses kesimpulannya untuk bagian kunci kontak, kemudian fitur-fitur seperti power charging, gantungan barang, Scoopy lebih unggul jika dibandingkan dengan Vario 125. Sekalian juga kita bahas nih untuk bagian step floor-nya.
Jujur, antara Scoopy dan Vario 125, bagian step floornya lebih luas Scoopy banget brosis menurut saya. Terlebih jarak antara depan dan belakangnya ya, space-nya ini untuk Scoopy dia lebih jauh. Sampingnya juga cukup lebar, yang jelas dia lebar di bagian step floornya. Nah kebetulan ini sudah terpasang aksesoris panel step floor yang akan kalian dapatkan secara gratis ketika membeli Honda Scoopy ini. Nah untuk Vario sendiri, saya akui Vario memang bagian step floornya sempit brosis. Terlebih ya, antara space depan dan belakangnya sini, ini kecil banget. Jadi ketika kalian bawa kardus yang ukurannya cukup besar atau galon di bagian tengahnya, itu susah banget dan nggak bisa masuk ke sini. Tapi kalau Scoopy bisa banget. Nah untuk sampingnya juga lumayan lebar. Tapi jika dibandingkan dengan Scoopy, saya lebih pilih ke Scoopy sih. Nyamannya juga lebih nyaman ke Scoopy menurut saya. Dan Vario 125 maupun Vario 150 brosis, banyak yang komen katanya dengkul atau lutut kalian suka ngebentur ke bagian raknya. Terlebih buat kalian yang mungkin punya postur badan yang tinggi ya, itu banyak banget yang komplain bahwa lututnya sering ngebentur di bagian rak depannya. Tapi kalau Scoopy, karena dia memang luas, jarang sih ada yang komplain katanya dengkulnya ngebentur ke raknya. Itu belum ada sejauh ini. Tapi untuk Vario sudah banyak sekali yang komplain seperti itu. Jadi untuk bagian step floor, Scoopy lebih unggul jika dibandingkan dengan Vario 125. Kemudian untuk Vario sendiri di sini juga sudah terpasang step floor yang juga akan kalian dapatkan secara gratis ketika membeli Honda Vario 125 ini. Sekarang kita bicara masalah joknya brosis. Untuk joknya sendiri tentunya lebih lebar Scoopy, karena Scoopy ini bodinya kan dia ngelebar ke samping ya, atau gede ke samping. Tapi untuk panjangnya sendiri lebih panjang Vario. Dan bicara soal kenyamanan, kalau pendapat saya pribadi sih lebih nyaman Scoopy. Scoopy itu posisi ridingnya enak dan gak gampang pegel, karena posisi stangnya dia lebih tinggi ya dibandingkan dengan posisi kita duduk. Jadi stangnya itu kerasa naiknya gitu. Nah untuk bagian bagasinya ini dapat menampung sebanyak 15,4 liter dan bisa masuk helm khusus helm Scoopy. Tapi untuk helm-helm lain seperti full face sepertinya sih nggak masuk sih. Nah untuk kapasitas tangkinya dapat menampung sebanyak 4,2 liter brosis. Dan untuk Scoopy lebih unggulnya lagi, untuk versi stylish ini dia menggunakan jok berwarna coklat, jadi nggak monoton warnanya hitam. Kemudian di bagian behelnya juga menggunakan warna silver, nggak hitam. Kita beralih ke Vario 125. Untuk Vario 125 di bagian joknya menggunakan warna hitam. Jadi untuk semua versi Vario, joknya menggunakan warna hitam, tidak terlalu lebar menyesuaikan ukuran bodinya, tapi dia cukup panjang. Kemudian untuk bagian bagasinya dapat menampung sebanyak 18 liter. Jadi untuk bagasinya tentunya lebih besar Vario, karena untuk bodi dan dimensinya Vario ini lebih besar ya. 18 liter, Scoopy hanya 15 liter, selisih sekitar 3 literan. Kemudian tangkinya juga lebih besar Vario. Vario dapat menampung sebanyak 5,5 liter, jadi selisih sekitar 1 literan. Dan di bagian behelnya menggunakan warna hitam. Jadi dari segi warna Scoopy memang lebih unggul menurut saya, karena Scoopy itu warnanya macam-macam sih ya. Ada jok warnanya coklat, kemudian deck-deck yang warnanya coklat, behel menggunakan warna silver. Tapi untuk Vario dia kurang paduan warnanya sih, jadi lebih ke monoton sih. Di bagian behelnya menggunakan warna hitam, Scoopy menggunakan warna silver. Jadi kesimpulannya untuk dari posisi ridingnya sendiri brosis, lebih nyaman Scoopy karena joknya lebih lebar dan lebih lebih kekinian, karena memang warnanya unik-unik untuk Scoopy. Tapi untuk ukuran bagasi dan tangki, Vario lebih unggul. Dan bicara masalah laris-larisan nih, atau yang lebih diburu, Scoopy lebih diburu di tahun 2021. Karena apa brosis? Untuk Scoopy yang ready di dealer ini sudah ada namanya semua. Beda dengan Vario. Kalau Vario biasanya nggak perlu inden, unitnya banyak yang ready. Tapi untuk Scoopy wajib inden dengan estimasi waktu 1-2 bulan. Jadi memang diburu banget nih, khusus Scoopy stylish dan prestige. Kita lanjut aja nih ke bagian bodinya.
Untuk Scoopy sendiri, tampilan bodi belakangnya ini memang dia retro banget, klasik, lucu dan unik ya. Jadi buat teman-teman yang nggak suka tampilan motor yang klasik, retro dan unik seperti Scoopy ini, di harga 21 juta sampai dengan 22 juta, kalian bisa pilih Vario 125. Tapi kalau kalian suka yang unik-unik, yang lucu, bisa pilih Scoopy ini. Nah, di bagian tulisan Scoopy-nya, ini menggunakan emblem timbul berwarna chrome. Ini dia, bertuliskan Scoopy, ada stripping sedikit di sini, khusus yang versi stylish. Dan untuk versi stylish ini brosis, di bagian bodinya dia menggunakan warna matte atau doff, jadi bukan glossy. Nah, kemudian di bagian cover CVT-nya, seperti yang tadi saya bilang, Scoopy ini warnanya memang aneh-aneh, unik ya. Di bagian cover CVT-nya menggunakan warna silver, dan khusus versi keyless sudah tidak terdapat fitur kickstarter atau selah-selahan, khusus versi keyless. Tapi untuk yang non keyless masih ada tuh kickstarternya. Kemudian shocknya menggunakan warna hitam standar seperti motor-motor matic pada umumnya. Bagian step belakangnya menggunakan sistem klik-klikan seperti ini, jadi tentunya lebih awet dan lebih kokoh. Menggunakan warna silver, tidak dibalut dengan karet pada bagian permukaannya. Jadi untuk step floornya, untuk stepnya sendiri, dia lebih tampilannya itu kekinian ya, atau lebih sporty. Nah, untuk bagian pengereman belakangnya, dia menggunakan rem tromol belum dibekali dengan disc brake. Jadi memang khusus versi stylish ini brosis, tampilannya oke banget menurut saya. Perpaduan warnanya juga oke. Di bagian joknya menggunakan warna coklat, behelnya silver, bodinya merah doff. Kemudian di bagian cover CVT dan di bagian velgnya menggunakan silver. Jadi memang paduannya unik, terlihat sangat lucu dan gemesin ya kalau untuk Scoopy terbaru 2021 ini. Sekarang kita ke Vario 125. Nah, untuk Vario 125 versi tertinggi ini di bagian bodi juga sama mengusung warna doff atau matte, jadi bukan glossy. Emblemnya juga sama menggunakan emblem timbul berwarna chrome. Kemudian untuk Vario sendiri brosis, di bagian cover CVT dan cover filter udaranya dia hitam, jadi bukan silver ya, yang menurut saya memang tampilannya terlalu monoton sih menggunakan warna hitam seperti ini. Kemudian sama-sama tidak dibekali dengan kickstarter atau selah-selahan. Nah, Vario ini brosis, di bagian step belakangnya dia masih menggunakan model lama atau jadul menurut saya. Jadi masih menggunakan pipa dibalut dengan karet pada bagian permukaannya. Jadi jika dibandingkan dengan Scoopy, di bagian step belakangnya tentunya lebih unggul Scoopy. Scoopy menggunakan bahan aluminium, menggunakan sistem klik-klikan yang tentunya lebih awet. Tapi untuk Vario ini masih menggunakan pipa biasa. Kemudian di bagian suspensinya sama-sama monoshock, baik Scoopy maupun Vario, posisinya berada di sebelah kiri. Bagian rem belakangnya masih sama-sama menggunakan tromol, sayang sekali. Jadi di bagian pengereman Vario 125 masih menggunakan tromol, belum dibekali dengan disc brake. Sekarang kita ke bagian mesinnya. Untuk Scoopy tentunya mesinnya lebih kecil karena menggunakan mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC, berpendingin udara atau sirip-sirip. Kapasitas oli mesin hanya 0,65 liter. Jadi memang Scoopy ini kecil mesinnya menurut saya. Kemudian untuk rangkanya sendiri, Scoopy menggunakan rangka terbaru, yaitu rangka ISEF yang lebih ringan dan lebih mudah dikendalikan. Sementara untuk Vario 125 mesinnya lebih besar karena menggunakan mesin injeksi 125 cc bertipe SOHC, berpendingin radiator atau berpendingin cairan. Kapasitas oli mesin 0,8 liter. Nah, ini dia yang bisa jadi bahan pertimbangan untuk teman-teman semua. Vario mesinnya 125, tentunya lebih kenceng dan tarikannya lebih enak. Sementara Scoopy hanya 110 cc. Nah, jadi itu tadi brosis perbandingan antara Scoopy terbaru 2021 dengan Vario 125. Semua kembali ke selera kalian. Kalau saya sih lebih suka ke Scoopy ya, karena memang lebih nyaman walaupun mesinnya hanya 110 cc. Tapi Vario ini mesinnya lebih besar, tentunya lebih kenceng. Jadi buat kalian yang nyari motor di harga 21 sampai 22 juta dengan kapasitas mesin yang cukup lumayan 125 cc dan cukup kencang tentunya, dengan tampilan yang sangat sporty, sangat mewah,
dan gagah, kalian bisa pilih Vario 125. Tapi jika kalian yang lebih mengutamakan kenyamanan, nggak pingin kencang-kencang, fitur lebih lengkap seperti smart key dan power charging, kalian bisa pilih Scoopy ini. Karena Scoopy ini memang fiturnya lebih lengkap, karena dia punya power charging, kemudian punya smart key atau keyless, ditambah dengan bodinya yang retro, klasik, lucu, dan unik. Rata-rata memang pecinta Scoopy itu lebih ke cewek sih ya, tapi nggak semua cewek. Saya juga cowok jujur lebih milih ke Scoopy sih. Andaikan saya punya uang di kisaran 21 sampai 22 juta, saya bakal ambil ke Scoopy. Tapi untuk Scoopy sendiri indennya cukup lama brosis, 1 sampai 2 bulan. Nah, semua kembali ke selera kalian. Mau pilih mana nih? Antara Scoopy 2021 atau Vario 125 terbaru 2021. Oke brosis, jadi cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang mau beli Honda Scoopy di tahun 2021 dengan Vario di tahun 2021. Dan buat kalian yang masih bingung pilih dari kedua motor ini, mudah-mudahan setelah menonton video ini kalian sudah tahu gambarannya dan sudah tahu pilihan terbaiknya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.